Oke, pada saat ini kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan instalasi Accurate POS jika kita memiliki misalnya beberapa cabang dan juga beberapa perangkat serta beberapa kasir. Ya, berikut ini contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya Anda memiliki dalam satu database Accurate Online, Anda memiliki dua cabang, yaitu misalnya cabang Jakarta dan cabang Surabaya. Nah, di sini di cabang Jakarta Anda memiliki dua perangkat Accurate POS, ya, yaitu menggunakan tablet dan menggunakan smartphone. Begitu juga di cabang Surabaya, menggunakan tablet dan menggunakan smartphone. Nah, bedanya adalah untuk cabang Jakarta Anda memiliki 4 orang kasir, contohnya 4 orang kasir, dan di cabang Surabaya 2 orang kasir. Nah, cabang Surabaya ini masing-masing kasir sudah ditentukan login ke perangkat yang mana. Jadi misalnya ini kasir yang pertama, ya. Kasir pertama login untuk tablet, kasir yang kedua login di smartphone. Nah, tetapi di cabang Jakarta 4 orang kasir ini bisa login di manapun yang dia inginkan. Jadi misalnya kasir pertama bisa login ke tablet, bisa login ke smartphone. Kasir kedua juga bisa login ke tablet, smartphone. Kasir ketiga juga, ya, seperti itu, bisa login ke tablet, smartphone. Dan kasir keempat juga bisa login ke tablet dan smartphone. Sedangkan di cabang Surabaya harus login ke perangkat yang sudah ditentukan, ya. Kira-kira seperti itu simulasinya. Nah, Anda pahami ini dulu skemanya. Oke, sekarang kita akan melakukan simulasi untuk cabang Jakarta, di mana cabang Jakarta ini memiliki, ya, ini cabang Jakarta, ya, memiliki dua perangkat, yaitu tablet dan smartphone, dan memiliki 4 orang kasir, di mana 4 orang kasir ini dapat login di kedua perangkat secara bebas, ya, seperti ini. Atau nih, bisa juga di cabang Jakarta, ya, cabang Jakarta memiliki 2 perangkat dan 4 orang kasir ini sudah ditentukan, ya. Kasir pertama dan kedua loginnya ke tablet, tetapi kasir ketiga dan keempat loginnya ke smartphone, ya, seperti itu. Oke, ini yang akan kita bahas, ya, khusus untuk cabang Jakarta, ya. Seperti tadi, seperti ini simulasinya atau skemanya akan kita bahas, ya, di mana 4 orang kasir bebas untuk login kemana saja. Dan yang berikutnya adalah 4 orang kasir ini sudah ditentukan masing-masing, ya, harus login ke perangkatnya masing-masing. Oke, kita langsung masuk ke dalam Accurate Online. Nah, jadi di Accurate Online ini saya ambil dari accurateofficial.id, ya. Nah, sebagai contoh, perusahaan memiliki cabang, ya. Nah, ini cabang sudah saya buat sesuai skema tadi, yaitu cabang yang pertama adalah Jakarta. Nah, cabang yang kedua adalah Surabaya. Nah, ini dia, ya. Jadi cabang Jakarta akan kita pasang Accurate POS-nya dulu, ya. Nah, jadi cabang Surabaya kita tidak pasang dulu, kita akan masang ke cabang Jakarta. Di mana cabang Jakarta memiliki 2 perangkat seperti ini, ya, dengan 4 orang kasir, ya. Anda pahami dulu, ada 2 perangkat, yaitu tablet dan smartphone, serta memiliki 4 orang kasir. Nah, bagaimana kita melakukan registrasi 2 perangkat dengan 4 kasir ini, ya, itu yang pertama. Nanti baru kita kasih hak aksesnya mereka masing-masing, ya, seperti ini dan juga seperti, nah, seperti ini. Oke, nah, kita akan coba masuk di dalam Accurate Online. Nah, jadi Anda buat dulu cabangnya, ya, seperti ini. Anda buat dulu cabang Jakarta dan Surabaya. Nah, setelah itu pastikan Anda membuat juga, ya, kasirnya itu Anda buat di karyawan, ya. Nah, ini dia. Jadi Anda perlu buat di karyawan. Jadi contoh, ini Kisrun ini saya anggap sebagai kasir 1, ya. Nah, saya ubah saja, tidak apa-apa. Kasir 1. Nah, kemudian Ngajiman sebagai kasir 2. Oke. Nah, Parto yang accounting ini tidak apa-apa, saya rubah saja sebagai kasir 3. Ya, nah, ubah di sini. Nah, jadi Anda pastikan ini yang paling penting adalah di sini, ya, untuk cabangnya. Jadi Anda lihat cabang, Anda pastikan ini harus di Jakarta. Jadi contohnya Ngajiman yang Surabaya ini saya pindahkan ke Jakarta. Nah, ini penting, ya.
supaya terdaftar di cabang Jakarta. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kasir 4 ya. Nah, ini posisi jabatannya saya buat saja kasir ya. Nah, kasir Jakarta misalnya begitu. Biar supaya lebih jelas ya. Nah, ini dia. Jadi marketing atau saya ubah menjadi kasir Jakarta. Ini accounting juga begitu ya. Saya ubah saja. Nah, menjadi kasir Jakarta. Sekarang kasir yang keempat ya. Saya tinggal tambahkan. Jadi ibu kasir 4 ya. Nah, seperti ini. Kasir Jakarta. Nah, seperti itu saja. Dan ini cabangnya harus ditentukan. Tidak bisa tidak ditentukan ya. Nah, jadi ada 4 orang kasir ya. 4 orang kasir seperti ini ya. Nah, jadi ada 4 orang kasir. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk menambah 2 perangkat, yaitu perangkat tablet dan juga perangkat untuk smartphone. Nah, jadi cara menambah 2 perangkat adalah sebagai berikut. Untuk menambah 2 perangkat, maka Anda perhatikan cabang. Anda harus buat perangkat melalui cabang ini. Nah, itu yang Anda perlu tahu ya. Nah, misalnya cabang Jakarta sudah ada ya, cabang Jakarta ini sudah ada. Nah, Anda bisa buat perangkatnya. Jadi Anda tambah cabang baru ya, cabang baru misalnya Anda tambah misalnya tablet Accurate POS. Nah, itu seperti itu ya. Jadi Anda tambahkan dulu tablet Accurate POS, Anda tambahkan seperti ini. Nah, oke. Setelah itu, nah ini akan ada tambahan biayanya. Nanti sebentar saya informasi ya tambahan biayanya ya. Nah, setelah itu Anda klik lanjutkan ya, dan Anda tambahkan cabang lagi. Misalnya tablet smartphone Jakarta. Nah, ini dia. Oh, maaf, bukan tablet ya, tapi smartphone Jakarta ya. Nah, ini. Jadi, smartphone Jakarta juga ada biayanya. Nah, nanti sebentar saya info biayanya berapa. Nah, jadi Anda perhatikan di sini ada tablet Accurate POS Jakarta ya. Nah, ini tablet Accurate POS Jakarta dengan smartphone Accurate POS Jakarta. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jadi saya perbesar. Nah, ini smartphone POS Jakarta. Nah, seperti ini saja ya. Nah, saya buat. Nah, jadi ada smartphone Accurate POS Jakarta dengan tablet Accurate POS Jakarta. Nah, Anda harus tambahkan seperti ini ya. Jadi ingat, pertama Anda buat cabangnya, lalu di bagian perusahaan tambah karyawannya ya, seperti ini. Nah, tambah karyawannya. Nah, setelah itu Anda harus masuk ke sini ya, ke pengaturan dan Accurate Store ya, Accurate Store. Jadi ingat, di Accurate Store tadi kan Anda sudah menambah cabang ya, cabang. Jadi cabang ini adalah multi brands ya. Cabang itu 90.000 per tambahan cabang per bulan. Belum termasuk PPN ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya Anda akan mengintegrasikan Accurate POS. Nah, Anda klik di sini di Accurate Store. Maka tadi kan Anda sudah melakukan multi brands ya, tambahkan cabang yang cabang yang sudah kita buat tadi ya. Saya tunjukkan ulang ya. Nah, di sini. Nah, Anda kan sudah buat seperti ini ya. Oke, sekarang di bagian Accurate Store Anda masuk di Accurate POS ya. Accurate POS ini, nah ini biayanya adalah tambahan lagi 110.000 tambahan per outlet. Nah, per outlet ini artinya per perangkat ini ya, bukan per toko. Jadi jangan salah. Outlet yang dimaksudkan di sini bukan toko, tapi outlet yang dimaksudkan di sini adalah perangkatnya, ya perangkatnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu Anda harus melakukan install aplikasi dulu. Nah, install aplikasi ya. Jadi untuk awalnya Anda install dulu ini, ya. Klik install aplikasi. Klik install saja. Nah, ini ya. Oke. Klik install. Nah, tunggu sampai install selesai. Nah, maka sekarang Anda perhatikan Anda sudah membuat
atau menginstal Accurate POS dengan multi branch dengan biayanya yang tadi sudah saya informasikan ya. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini muncul Accurate POS ya. Muncul Accurate POS. Nah, ada muncul menu baru di sini yaitu pengaturan POS. Nah, pengaturan POS ini kalau saya tutup di sini ya, kemudian saya klik di pengaturan POS, maka sama saja ya. Nah, masih kosong. Nah, untuk itu Anda harus buat di sini cabangnya. Jadi cabangnya Anda buat di sini. Yang pertama adalah tablet Accurate POS Jakarta atau smartphone Accurate POS Jakarta. Sama saja ya. Nah, oke. Anda klik di sini ya, smartphone Accurate POS Jakarta, lalu ada input akun pembayaran tunainya, Anda cari akunnya. Jadi Anda harus melakukan mapping dulu untuk perangkat yang pertama yaitu smartphone Accurate POS Jakarta. Nah, di sini kita mapping misalnya ke kasir Jakarta ya, pembulatan ke atas ya, dalam bentuk ratusan. Nah, akun pembulatan coba saya cari di sini pembulatan ada atau tidak. Oke, misalnya pendapatan lain-lain saja ya. Pendapatan penjualan lainnya. Oke, pajak sudah termasuk dalam harga. Nah, ini saya centang. Kategorinya ya munculkan semua. Gudang stok saya munculkan gudangnya di Jakarta. Simpan pesanan dapat disimpan. Ubah harga dapat diubah dan berikan diskon dengan hak akses ya. Nah, ini Anda perhatikan. Ini adalah smartphone-nya. Nah, setelah itu tipe servis ya ini tanpa biaya dulu ya. Service charge ini biasanya di restoran, kalau di minimarket tidak ada. Nah, untuk kategorinya, untuk kategori umum pengecekan stok untuk stok Jakarta. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Kembali lagi kepada skema yang tadi ya. Kita kan sudah buat karyawan. Nah, Anda perhatikan di sini di bagian perusahaan karyawan, kita sudah buat ada 4 orang kasir ya. Nah, 4 orang kasir di Jakarta. Nah, untuk pengaturan pos untuk smartphone ini, nah, Anda bisa tambahkan perannya, ya. Nah, tambahkan peran atau pilih karyawannya, ya. Nah, pilih karyawannya. Nah, di sini Anda perhatikan kenapa sampai tidak keluar karyawannya di smartphone Accurate POS Jakarta ini. Nah, karena ya Anda perhatikan di karyawan ini, ya. Di karyawan ini Anda perhatikan masing-masing. Nah, di sini kasir 1 seharusnya cabangnya bukan ke Jakarta, tetapi cabangnya Anda harus alokasikan kemana? Nah, itu dia. Jadi di sini Anda alokasikan ke smartphone Accurate POS Jakarta. Nah, seperti itu ya. Jadi perhatikan skema yang tadi. Nah, misalnya skema seperti ini, ya. Skema seperti ini. Kasir pertama dan kasir kedua kita alokasikan ke tablet, sedangkan kasir ketiga dan kasir keempat ke smartphone. Nah, berarti ini kasir ketiga dengan kasir keempat ya. Oleh karena itu sekarang ini kan kasir pertama, berarti dia ke tablet Accurate POS Jakarta. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya, yang berikutnya adalah untuk kasir kedua. Nah, kasir kedua berarti masih ke tablet juga. Nah, ya, tablet Accurate POS Jakarta. Nah, sedangkan kasir ketiga ini ke smartphone Jakarta ya. Nah, Accurate POS Jakarta. Begitu juga dengan kasir yang keempat. Nah, kita alokasikan ke smartphone Jakarta. Nah, jadi di sini Anda perhatikan di cabang ya. Nah, ini. Jadi Anda munculkan untuk cabang. Nah, ini cabang Anda munculkan. Nah, akan kelihatan seperti ini. Nah, Anda perhatikan ya. Nah, ini akan kelihatan. Jadi kasir kasir pertama dan kedua sudah ke tablet, kasir ketiga dan keempat sudah ke smartphone. Nah, di sini Anda perhatikan di pengaturan pos barulah kita bisa pilih. Nah, otomatis di smartphone Accurate POS Jakarta sudah terdaftar kasir 3 dan 4 sesuai dengan ini. Nah, ya, kita pilih misalnya kasir 3. Nah, dia ini sebagai apa? Dia sebagai kasir. Nah, kasir pun ada hak aksesnya masing-masing ya. Anda perhatikan di sini. Centang ini artinya bisa dapat mendaftarkan, tetapi dapat merubah harga jual kasir ini tidak bisa.
Ini secara default. Nah, kalau Anda mau mengubah kasir agar bisa jubah harga jual, bisa lihat riwayat transaksi, bisa memberikan diskon, maka Anda klik di sini tambah peran ya. Nah, di tambah peran ini Anda klik di daftar. Nah, di daftar ini Anda klik di kasir. Nah, di kasir sini baru Anda centang, oh kasir bisa ubah harga jual, kasir bisa memberikan diskon, kasir bisa lihat riwayat transaksi, bisa akses laporan, bisa daftarkan pelanggan, tetapi mengelola karyawan, kasir tidak bisa, misalnya begitu. Nah, Anda simpan, ya. Sedangkan untuk supervisor, ya, supervisor tokonya dia bisa semua. Ya, bedanya di kasir cuma di sini mengelola karyawan saja. Ya, hanya supervisor yang bisa ya. Sedangkan kasir tadi tidak bisa. Oke, ini kita tutup. Nah, kita kembali ke pengaturan pos. Nah, di smartphone ini kita klik di kasir 3 ya. Dia sebagai grupnya kasir ya. Ini istilahnya grup ya, kasir dengan juga kasir 4 ya. Nah, jadi grupnya kasir. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita sudah selesaikan setting untuk smartphone Accurate POS ya. Dari tahap yang pertama, kedua dengan yang ketiga. Nah, selanjutnya di sini ya, daftar pembayaran non tunai pada cabang ya. Nah, ini ada hubungannya dengan akun perkiraan ya. Akun perkiraan ini secara spesifik daftar pembayaran non tunai pada cabang ini di akun perkiraan secara spesifik terletak di bagian kas bank ya, bank ya. Coba saya lihat. Oh ya, ini dia kas dan bank. Nah, contohnya ini EDC ya, EDC Jakarta. Nah, kemudian dengan electronic payment dengan bank. Jadi Anda bisa cara settingnya seperti ini ya. Untuk daftar pembayaran tunai pada cabang, yang pertama Anda tambah, Anda pilih dulu ya, pilih dulu misalnya di sini EDC BCA Jakarta. Berarti Anda ketik di sini ya, EDC BCA Jakarta. Nah, JKT saja ya. Nah, seperti ini. Lalu Anda klik lagi. Anda lihat di sini. Nah, misalnya EDC Mandiri ya. EDC Mandiri. Nah, Anda ketik EDC Mandiri Jakarta. Contoh ya. Nah, kemudian di electronic payment Anda lihat. Misalnya di sini saya pilih GoPay. Nah, bisa orang bayar pakai GoPay. Maka tulis saja GoPay ya. Nah, bisa saja GoPay digunakan secara bersama-sama antara Jakarta Surabaya. Atau mau dibedakan juga bisa ya. Nah, seperti itu. Setelah itu saya pilih lagi. Misalnya OVO. Nah, OVO ya. Dan yang terakhir Dana. Misalnya begitu ya. Dana. Nah, ini dia. Oke, apakah transfer langsung bisa atau tidak? Seringkali ada orang yang datang bayar, oh saya tidak bawa EDC, saya tidak punya electronic payment, tapi saya transfer ya lewat internet banking, bisa nggak? Bisa saja ya. Maka Anda klik tambah di sini, Anda ambil ya. Misalnya di sini Anda ambil BCA Jakarta, jadi bukan EDC. Nah, jadi Bank BCA Jakarta. Jadi bisa transfer ya. Misalnya transfer bank. Nah, seperti itu. Transfer bank BCA Jakarta. Oke? Nah, ya, seperti ini caranya. Setelah itu, nah di sini Anda bisa masukkan logo ya. Nah, logo perusahaan Anda silakan. Nah, Anda masukkan ya. Saya ambil salah satu logo ya, misalnya ini saja, wajah saya yang ganteng ini saya taruh di sini saja ya. Nah, header. Nah, header ini misalnya ini sudah terima kasih ya. Misalnya selamat ya, selamat berbelanja. Nah, ini tampilannya ada di sebelah sini. Nah, ini contohnya ya. Nah, Anda bisa ketik nomor WhatsApp Anda, misalnya 081318866119. Instagram, Facebook, silakan Anda masukkan ya. Nah, ini jadi fungsinya bisa langsung kalau nanti Anda kirim lewat WhatsApp, bisa ada linknya ya. Facebook, jadi misalnya saya buat link Facebook saya ya. Nah, misalnya saya buat seperti ini ya, dan websitenya misalnya https
accuratofficial.id. Nah, seperti ini. Anda bisa masukkan seperti ini. Nah, oke. Setelah itu Anda klik simpan. Nah, ini smartphone Accurate POS Jakarta ya. Anda klik simpan. Nah, ini ada QR code-nya ya. Dan Anda perlu tahu untuk downloadnya ya, downloadnya ini penting ya, untuk Anda kirim ke smartphone atau tablet Anda untuk di download secara manual karena belum ada di Play Store ya. Accurate POS ini belum ada di Play Store. Nah, jadi di sini Anda klik download. Nah, ini penting ya. Ini Anda copy lalu Anda kirim ke WhatsApp di smartphone atau tablet ya. Oke, ini saya tutup saja. Nah, setelah itu ini smartphone Accurate POS Jakarta ya. Nah, ini sudah pengaturan POS. Saya tutup saja yang lain. Nah, ini saya tutup saja biar aman dulu ya. Nah, jadi kalau kita di sini pengaturan POS sudah ada yang smartphone Accurate Jakarta. Sudah ada ya. Nah, sekarang saya tambah baru untuk tablet Accurate POS Jakarta. Nah, jadi cabangnya ingat, tablet Accurate POS Jakarta. Nah, di sini saya buat akun pembayarannya yang untuk tunai itu saya pilih kas kecil Jakarta ya. Nah, jadi kas kasir Jakarta, pembulatan ke atas, kemudian ratusan ya. Nah, seperti yang tadi. Pendapatan penjualan lainnya ya. Nah, total sudah termasuk total harga sudah termasuk PPN, kemudian kategorinya semua kategori, gudang stoknya Jakarta, simpan bisa ya, ubah harga bisa, memberikan diskon bisa. Nah, kemudian servis tanpa biaya. Nah, ini sudah ya, umum harganya, kemudian gudangnya Jakarta. Nah, perlu Anda perhatikan di sini. Yang muncul di sini adalah hanya kasir 1 dengan kasir 2 saja ya. Sesuai dengan skema yang ini. Jadi kasir 1 dengan kasir 2 hanya diarahkan ke tablet. Jadi bukan ke smartphone. Untuk itu, maka di sini kita tambahkan kasir 1 ya. Haknya dia sebagai kasir. Lanjut. Dan tambahkan lagi kasir 2 ya sebagai kasir. Nah, ini dia ya. Nah, seperti itu. Tambahkan untuk sebagai kasir. Nah, kemudian ya, di sini Anda harus buat juga daftar pembayaran non tunai pada cabang ya. Nah, jadi Anda harus buat persis seperti yang tadi. Nah, jadi di sini yang pertama saya lihat dulu yang EDC ya, EDC Jakarta. Nah, EDC BCA Jakarta. Nah, ini dia. Kemudian EDC Mandiri. Ya. Nah, saya ambil di sini EDC Mandiri. Lalu di sini saya ambil yang tadi ya, GoPay. GoPay berarti masuk ke GoPay. Nah, kemudian OVO. Saya masukkan ke OVO. Nah, setelah itu saya masukkan berikutnya adalah Dana. Ya, cari saja di sini Dana. Nah, dan transfer BCA ya. Nah, jadi transfer BCA Jakarta. Nah, ini dia. Dan akunnya adalah ke Bank BCA. Nah, ini dia. Oke. Nah, seperti itu. Jadi Anda tinggal lanjutkan lagi, misalnya selamat berbelanja. Nah, di sini Accurate POS Jakarta saya ubah pengaturannya dulu ya. Kenapa? Supaya saya bisa copy. Nah, saya bisa copy ini, saya copy ke yang tablet ya. Nah, ini dia. Jadi saya copy ke tablet Accurate POS Jakarta. Nah, saya copy ke sini. Ini saya copy juga ya. Untuk Facebook saya copy, dan untuk websitenya juga saya copy. Nah, jadi sekarang untuk tablet ya, logonya saya masukkan dengan logo yang sama ya. Nah, wajah saya ini sama. Saya masukkan dengan logo yang sama, lalu saya klik simpan.
Nah, klik simpan. Nah, ini adalah ini untuk tablet ya. Sekarang sudah selesai ya. Anda melakukan settingan untuk smartphone dan juga tablet di Jakarta sesuai dengan skema yang ini. Sesuai dengan skema berikut ini ya. Nah, jadi untuk kasir pertama dan kedua ke tablet, dan kasir ketiga dan keempat ke smartphone untuk cabang Jakarta ya. Nah, untuk Surabaya Anda bisa lakukan seperti tadi juga. Tapi di sini saya hanya kasih contoh Jakarta dulu ya. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagaimana cara proses penginstalan di hardware-nya, yaitu tablet dan juga di smartphone ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya.